Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, kembali lagi Bang Bets datang dengan sebuah cerita dengan latar gunung yang pastinya akan sangat menegangkan serta penuh dengan pesan yang sangat berkesan. Cerita kali ini mungkin akan sedikit sulit dipercaya, namun janganlah kita mencaci. Ambil pesan yang terkandung di dalamnya. Selebihnya, anggap saja hiburan. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita masuk ke videonya. Dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Hari Jumat, saya kerja shift malam. Masuk malam berarti pulangnya pagi hari. Rencana untuk mendaki Gunung Nagara Padang sebenarnya sudah hampir 3 bulan ke belakang. Namun, karena masalah waktu, jadi rencana untuk ke sana sering tertunda. Dan juga di sela pekerjaan, saya mengajak kembali ketika teman saya untuk memenuhi undangan bersilaturahmi ke Gunung Nagara Padang. 1 Januari 2022, setelah pulang kerja, kita berangkat dari Sukabumi menuju ke Gunung Nagara Padang Ciwidey. Karena ketika teman saya telah mendapatkan izin dari keluarganya untuk pergi ke sana. Tepat jam 6:30 pagi, perjalanan pun dimulai. Hanya dengan mengandalkan Google Map untuk sampai ke sana. Karena di antara kami semua memang tidak ada yang pernah ke sana. Setelah dicek di Google Map, ternyata perjalanan dari Sukabumi ke tempat tujuan kami memerlukan waktu 6 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Kita istirahat dulu ya di rumah orang tuaku, jangan langsung ke sana, ucapku di parkiran motor. Tak banyak pertanyaan dari ketiga temanku yang hanya menganggukkan kepala mereka, tanda setuju. Jam 8 kurang, kita berempat sampai di Cianjur, di rumah orang tuaku. Tak disangka, bapakku sedang duduk di ruang tamu, sedang menikmati secangkir kopi hitam dan rokok kesukaannya. Ibuku juga sedang memasak di dapur. Assalamualaikum, ucap salam dari luar rumah. Waalaikumsalam, sini, masuk ke dalam. Jawaban salam bapak. Silahkan duduk, ucap bapak kepada kita berempat. Setelah berjabat tangan, kami pun duduk di ruang tamu. Dan kopi hitam pun disuguhkan oleh ibuku. Semalam, bapak kedatangan orang. Dia telah menunggu kedatangan kalian berempat di sana. Akan bertemu atau tidaknya, bapak tidak tahu. Maka dari itu, silaturahmilah ke sana, ucap bapak membuka pembicaraan. Emangnya siapa pak? Tanya Simul. Dulu ada sebuah hikayat diceritakan seorang kiai. Beliau seorang pimpinan pondok pesantren. Santrinya juga banyak, ratusan lebih santrinya. Kiai itu punya anak seorang perempuan dan anaknya sakit keras. Sakitnya itu sudah lama sekali. Sudah berobat pun juga belum sembuh. Hingga pada suatu malam, setelah Kiai menunaikan sholat istiqoroh, beliau mendapatkan sebuah petunjuk. Suruhlah santrimu untuk bertemu dengan Kider dan bergurulah kepadanya. Petunjuk darinya yang akan menyembuhkan anakmu. Dia memakai baju serba putih. Kemudian keesokan paginya, Kiai minta salah satu santri untuk menghadapnya. Anehnya, si santri yang disuruh datang ke rumahnya itu adalah murid yang paling susah diajari. Tapi santri itu sangat nurut sama Kiai, dan dia juga sangat semangat untuk menuntut ilmu agama. Nak, aku akan memberikan tugas, ucap si Kiai. Silahkan Kiai, apapun yang Kiai minta, saya akan menurutinya, jawab si santri. Kamu harus mengembara. Temuilah Kider, bergurulah kepadanya, dan setelah diizinkan pulang, tanyakan padanya obat apa yang harus diberikan kepada anak saya agar bisa sembuh kembali, pinta si Kiai.
"Baik Kiai, saya akan pergi dan tidak akan pulang sebelum berjumpa dengan beliau," jawab si santri. Hari itu juga, santri yang ditunjuk pun pergi meninggalkan pesantren setelah meminta restu dari Kiai. Hanya sarung dan pecilah bekal yang dibawanya. Singkat cerita, entah berapa hari, bulan, dan tahun santri itu mengembara hingga akhirnya dia memasuki satu perkampungan. Anehnya, di kampung itu ada satu sumur yang airnya sangat jernih. Dan yang membuat ini menjadi aneh, warga kampung itu tidak mengambil air dari situ untuk keperluan sehari-hari, tapi malah mengambil air dari sungai yang airnya pun keruh. Padahal waktu itu dia sangat kehausan. Tapi melihat warga tidak ada yang mengambil dari air sana, dia pun juga tak berani mengambilnya. Lalu tak berselang lama, setelah melewati perkampungan itu, si santri masuk ke suatu tempat, di mana di tempat itu tumbuhlah satu pohon jambu air yang berbuah sangat lebat. Dan juga banyak yang sudah matang. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari jambu itu yang terjatuh, padahal waktu itu perutnya sangat lapar. Namun sekali lagi, santri itu tak berani mengambilnya, dan ia pun melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya, ia masuk kembali ke suatu tempat. Entah itu gunung, pantai, atau perkampungan, tidak dijelaskan tempatnya. Di sana, ada seorang lelaki yang sedang duduk. "Alhamdulillah, Assalamualaikum. Lama sekali saya mencari. Saya ingin menuntut ilmu agama darimu. Kakek kan yang bernama Khidir," ucap santri itu. Entah mengapa, si santri mempunyai sebuah perasaan yang sangat kuat saat bertemu dengan kakek itu, bahwa dia adalah Khidir, orang yang selama ini dia cari. Dari cirinya pun, kakek itu memakai pakaian serba putih. "Iya, saya yang bernama Khidir," jawab pria tua itu. Tidak dijelaskan juga santri itu selama berapa lama dia menuntut ilmu agama dari beliau. Hingga pada suatu hari, santri itu disuruh pulang. "Pulanglah, kesembuhan anak perempuan gurumu atas izin Allah. Nikahkan dia, maka dia akan sembuh," ucap beliau. "Baik, saya akan pulang. Tapi sebelum saya pulang, saya ada satu pertanyaan. Sebelum saya sampai ke sini dan bertemu dengan kakek, ada pohon jambu yang berbuah sangat lebat, tapi tidak ada yang jatuh. Ada juga sumur yang airnya sangat jernih, tapi warga di sana tidak ada yang mengambil air dari sumur itu, malah mengambil dari sungai, padahal sungainya keruh. Kenapa mereka melakukan itu?" tanya si santri. "Perintahlah, atas izin Allah, jambu dan air sumur itu akan memberikanmu sesuatu yang sangat berharga," ucap beliau. Setelah mengucapkan terima kasih, santri itu pun pulang kembali dengan perasaan yang sangat gembira, karena tugas yang diberikan Kiai kepadanya telah selesai. Sebelum kembali ke pondok pesantren rumah Kiai, jalan pulangnya ia menyempatkan dulu untuk ke tempat pohon jambu air yang berbuah lebat itu. "Wahai jambu, aku minta buah darimu." "Ambillah." Ternyata pohon jambu itu bisa bicara. Satu buah jambu air jatuh tepat di tangannya, dan jambu itu ternyata bukan jambu, tapi merah delima. Setelah mengucapkan terima kasih, santri itu melanjutkan perjalanan dan akhirnya kembali ke perkampungan di mana ada sebuah sumur yang airnya sangat jernih. "Wahai sumur, aku ingin mengambil air darimu," ucap si santri. "Ambillah." Sumur ini pun ternyata bisa berbicara. Santri pun kemudian mengambil air menggunakan ember, dan hal tak terduga pun terulang lagi. Atas kuasa Allah, ember yang harusnya berisi air malah berisi emas, intan, dan juga permata. Setelah mengambil, santri itu pun melanjutkan kembali perjalanan pulang. Ia hanya mengambil satu kali saja di sumur itu. Di tengah perjalanan pulang, ia salin rupa. Dia membeli pakaian karena kini ia sudah memiliki uang untuk membelinya. Singkatnya, kembalilah santri itu ke pondok pesantren, yang bahkan sang kiai tidak mengenalinya kalau itu adalah santri yang dulu dia beri tugas untuk mengembara. Wajahnya yang sangat bercahaya, tubuhnya yang sangat wangi, pakaian bak seorang ulama besar. "Kiai, saya adalah murid Kiai yang Kiai beri tugas untuk mengembara. Saya berani pulang karena tugas saya telah selesai,"
saya sudah berjumpa dengan Kidir dan menuntut ilmu dari beliau. Untuk kesembuhan anak kiai, atas izin Allah, anak kiai bisa sembuh. Dan obatnya adalah dengan menikahkan anak kiai, ucap santri itu. Dan hal tak terduga pun kembali terjadi. Anak kiai yang sakit ibarat putri tidur keluar dari kamarnya dan ia berucap, "Ayah, saya sembuh dan kesembuhanku harus menikah dengannya," ucap si anak kiai. Singkat cerita, putri kiai itu pun menikah dengan si santri. Dan si santri jadi ulama besar. Santrinya sangat banyak. Padahal sebelum beliau bertemu dengan Kidir, dia adalah murid yang sangat sulit diajari. Itu adalah hikayat Nabi Kidir. Kenapa Bapak ceritakan ini? Atas izin Allah, tidak menutup kemungkinan kalian berempat juga bisa berjumpa dan berguru agama dengan beliau. Namun, bertemu atau tidaknya, Bapak tidak tahu, ucap si bapak. Setelah diberikan banyak wejangan dari bapak, kita berempat pun berangkat ke Gunung Nagara Padang dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Tepat jam 10 pagi, dengan ucapan bismillah, kita berangkat dari Cianjur menuju ke Gunung Nagara Padang dengan lanjut menggunakan sepeda motor. Saya, Mulyadi, Asep Sunaria, dan juga Fulki, kami berempat pun berangkat. Dengan mengucap bismillah, kami pun berangkat dengan menggunakan 2 sepeda motor. Kembali, hanya sarung dan pecilah perlengkapan yang kami bawa, tanpa tenda ataupun peralatan lainnya untuk mendaki. Tak terbesit pikiran, bagaimana kalau turun hujan saat mendaki dan menginap. Dan hanya nasi putih, tahu, tempe, tambahan bekal yang kami bawa. Itu pun disiapkan oleh ibuku. Kurang lebih jam 1 siang, kita sampai di alun-alun Masjid Kota Cililin, Bandung. Di sana, kami beristirahat dulu untuk menunaikan kewajiban sholat duhur di sebuah masjid yang sangat indah. Selepas sholat, sebelum melanjutkan perjalanan, saya mengumpulkan ketiga teman saya untuk berdiskusi. Perjalanan dari sini, kalau ngikut Google Map, kurang lebih sejam lagi, ucapku pada mereka. Alhamdulillah, berarti kita udah deket buat sampai ke Gunung Nagara Padang, jawab si Fulki. Sepertinya Google Map ini kan cuma sampai di kaki gunung. Kita belum tahu loh ketinggian gunung itu. Mul ikut berkomentar. Ya kalau udah sampai, berarti kita harus nitipin motor dan harus nyewa perlengkapan buat nginep di atas. Asep Sunaria pun ikut diskusi. Saat istirahat di masjid inilah semua perlengkapan dan juga peralatan sangat dibutuhkan. Kita simpen aja motor ini di rumah warga dan mudah-mudahan di sana ada yang mau minjemin alas buat kita tidur, ucap Simul. Nanti kalau udah di atas, kalau ada hal yang di luar nalar, jangan lari ya, ucapku pada mereka. Sejenak, suasana berubah menjadi hening setelah aku berucap demikian. Kenapa diam? Takut itu wajar, nggak nutup kemungkinan kita bakal diperlihatkan semua hal yang di luar nalar. Jika hantu yang keluar, jangan lari. Jika binatang buas yang datang dan mau menyerang, lebih baik kita lawan dengan syarat dia mau menyerang. Tapi kalau dia cuma mau numpang lewat, biarin aja. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa karena niat kita buat silaturahmi. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan apapun bisa terjadi, ucapku pada teman-temanku. Siap, ucapan serentak, tanda mengerti dari mereka. Dan kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Pada akhirnya, sampailah kami di kaki Gunung Nagara Padang. Kami kembali untuk istirahat. Soalnya belum membeli air minum untuk perbekalan memuncak nanti. Kebetulan di situ juga ada sebuah warung. Bu, pesan kopi hitam 2, ucap si Fulki. Selang beberapa saat, ini kopinya A. Mau kemana dan dari mana? Kelihatannya kalian orang jauh, tanya si ibu pemilik warung. Kita dari Sukabumi, Bu. Mau silaturahmi ke Gunung Nagara Padang. Dan ini pertama kali kami kesini, jawab si Asep. Sekarang kalian sudah sampai di kaki Gunung Nagara Padang itu. Sebelah sana itu jalan masuk untuk mendaki. Tapi mending motornya dititipin di kampung itu di ujung jalan ini. Di sana juga sama, ada pintu masuknya, ucap si pemilik warung. Di puncak ada warung gak, Bu? Tanya si Mul. Di pertengahan jalur sebenarnya ada warung, tapi pemilik warung lagi sakit, jadi warungnya tutup. Di
Di sana juga ada rumah kuncen, namanya Mbah Eep, jelas ibu warung. Oke, terima kasih banyak Bu atas informasinya. Kita mau lanjutin dulu ke kampung di ujung jalan buat nitipin motor, ucapku. Kami pun segera melanjutkan perjalanan. Dan ketika sampai di ujung kampung, sebelum memulai pendakian, motor kami pun kami titipkan di rumah Pak RT. Nanti di atas ada jalur bercabang 4. Kalian ambil jalur kiri, ucap Pak RT. Sebelum memulai pendakian, kami berempat kembali berkumpul untuk berdoa bersama. Tentunya agar diberi keselamatan dan juga kemudahan saat melakukan pendakian. Dan perjalanan pun kami mulai. Di sini satu kejanggalan mulai terjadi. Sebelum sampai di cabang 4 jalur yang harus kami pilih, di pinggir jalur ada seekor anjing hitam yang menunggu. Tidak ada perasaan takut atau gundah. Kami berempat pun cuek saja melewati anjing itu. Anehnya, anjing itu malah mengikuti kami dari belakang. Jaraknya kurang lebih 200 meter. Anjing itu berhenti. Ketika kami tengok ke belakang, anjing itu sudah menghilang. Tanpa banyak pertanyaan, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Dan disinilah awal mula kami salah jalur dan malah jadi pindah gunung. Kami berempat bertemu dengan pertigaan jalur. Diam sejenak, jalan mana yang harus kami pilih. Dan dengan mengikuti saran, kami pun memilih jalur kiri. Padahal seharusnya lurus, karena ini adalah pertigaan, bukan jalur bercabang 4. Kurang lebih 10 menit perjalanan, suara azan asar terdengar samar dari kejauhan. Dan tak disangka, di depan ada sebuah bak mandi, dan di atasnya ada juga pondok untuk beristirahat. Air gunung ini sangat jernih, dan kami pun memutuskan untuk sholat asar dengan berjamaah. Keanehan kembali terjadi saat menunaikan sholat asar. Ada angin yang berhembus sangat kencang, dan lebah yang kalau menyengat bisa membuat petaka terus mengganggu saat kami menunaikan sholat. Tapi tidak ada satu lebah pun yang menyengat hingga sholat selesai. Ada 2 pintu di pondokan ini. Saat uluk salam setelah sholat, asap terlihat mengepul di pintu keluar. Ternyata ketika kami cari tahu, asap itu berasal dari sebuah dupa yang menyala. Ada banyak sesajen di depan pintu keluar. Padahal sebelum masuk di pondokan, kami sudah membersihkan dulu lokasi ini untuk sholat. Dan tadi juga tak ada sesajen apapun atau bahkan dupa yang menyala. Lah, tadi kan sebelum sholat udah kita bersihin pondokan ini. Terus di depan kan tadi nggak ada sajen. Kok habis kita sholat ada sajen? Tanya si Asep. Ini tempat mereka. Berarti kita harus terus mengingat Tuhan, ucapku. Wangi dupa sangat menyengat hidung setelah aku berucap harus terus mengingat Tuhan. Ini adalah pintu masuk saat kita lebih jauh tersesat dan malah mendaki ke gunung yang berbeda. Batu-batu yang sangat besar di area pondokan membuat semangat kita semakin bertambah. Padahal sebenarnya gundukan batu itu bukanlah gunung Nagara Padang. Dengan ucapan bismillah, kita berempat melanjutkan kembali perjalanan. Kok jalur ini gak ada nanjak-nanjaknya? Ucap Simol. Iya juga ya, jawab kami bertiga. Pertanyaan ini terlontar setelah hampir setengah jam perjalanan menyusuri jalur. Tidak ada tanjakan maupun turunan. Yang ada hanyalah jalan setapak yang datar. Apa mungkin kita salah jalan? Ucap si Fulki. Sep, benar kan? Jalur kiri pas pertigaan jalur yang harus kita lalui. Tanya aku padanya. Menurut Pak RT, iya Don, jawab si Asep. Setitik harapan untuk bertanya jalan pun terjadi. Kurang lebih jarak 200 meter di depan jalur, ada sebuah rumah. Dan terdengar suara kambing. Mungkin itu adalah hewan ternak milik yang punya rumah. Segera, kami berempat bergegas ke rumah tersebut. Mungkin saja ini adalah rumah kuncen yang tadi dikatakan oleh ibu warung saat mereka dibawa. Tapi di rumah itu tak ada orang. Dan pintu rumahnya pun digembok dari luar. Di halaman rumah ini banyak sekali sarang lebah kucing. Kemungkinan pemiliknya adalah seorang peternak lebah. Jam menunjukkan pukul 4 sore lebih, dan kita juga belum sampai ke tempat tujuan. Tidak ada satu orang pun untuk ditanyai jalan. Segera kami berempat pun bergegas melanjutkan perjalanan karena takut kelamaan di jalur. Jam 5 sore, kita masih ada di jalur pendakian yang salah, dan tidak ada sedikit pun jalan menanjak. Datar aja jalan yang terus kami lewati. Break, ucap si Fulki.
"Iya, kita istirahat dulu, sebat dulu," jawabku. "Mudah-mudahan ada orang yang lewat, biar kita bisa tanya jalan," ucap Simul. Kami berempat pun istirahat di samping jalur. Kebetulan tempatnya cukup luas. "Udah jam 5, kita masih belum sampai," ucap si Asep setelah melihat jam di handphonenya. Dan pertolongan Tuhan pun datang. Tiba-tiba ada seorang kakek tua. "Kalian mau kemana?" tanya si kakek setelah berada di tempat kita istirahat. "Kita mau ke Gunung Nagara Padang, kek," ucapku. "Aduh, kalian salah jalur. Ini bukan jalan ke Nagara Padang. Kalian balik lagi. Nanti di pertigaan sebelum masuk jalur gunung ini, kalian harusnya lurus. Dan kalau ketemu jalur yang cabangnya 4, baru belok kiri. Nanti di sana ada rumah kuncen," jelas si kakek tua. Kita berempat pun saling tatap. Ternyata jalan yang kami lewati adalah jalan yang salah. Dan untuk sampai ke pertigaan jalur lagi memerlukan waktu kurang lebih 2 jam. "Cepat, balik ke jalur tadi sebelum kemalaman di jalan," ucap si kakek tua itu. Setelah mengucapkan terima kasih, kami berempat bergegas kembali ke tempat pertigaan jalan. Jika sebelumnya memerlukan waktu hampir 2 jam, mungkin karena jalan cepat dan jalannya juga datar, tepat jam 6 sore atau 1 jam setelahnya, kita berempat sampai kembali di pertigaan jalur itu. Dan ternyata tepat di pertigaan jalur, seorang lelaki yang belum terlalu tua sedang berdiri. Seakan lelaki itu memang sedang menunggu kedatangan kami. Benar, dia adalah kuncen Gunung Nagara Padang. "Habis dari mana atuh, Jang?" ucap si kuncen, seakan tahu bahwa kami berempat telah salah memilih jalur. Hanya senyum bahagia yang keluar dari raut wajah kami berempat. "Abah mau ke bawah dulu. Kalian naik aja duluan. Di atas ada perempatan, nanti ambil kiri," ucap Abah Eep. "Tapi bah," tanya si Asep. "Udah nurut aja. Kalian gak bakal nyasar lagi. Di sana ada rumah Abah. Kalian istirahat dulu di sana ya," jawab si Abah. Kami berempat pun menuruti ucapan Abah Eep. Bah Eep pun turun gunung, sedangkan kami berempat naik. Benar saja, di atas tanjakan jalur yang sedang kami lalui sekarang, ada sebuah perempatan jalur. Tanpa pikir panjang, kami langsung ngambil jalur kiri. "Ini baru namanya naik gunung," ucap si Mul. "Kenapa emangnya, Mul?" tanya si Asep. "Nanjak," jawabnya singkat. Dan kami berempat pun tertawa kegirangan. Benar saja, di atas tanjakan itu terdapat rumah si Abah. Kami tidak langsung masuk ke dalam rumahnya, melainkan istirahat di pondokan. Karena kebetulan tidak jauh dari rumah Abah ada sebuah pondokan kecil. Sambil menunggu, bekal nasi pun dibuka. Kami berempat makan terlebih dahulu. Setelah makan, tak lama si Abah kembali datang. "Loh, makanya kenapa di sini? Padahal kan di rumah enak," ucap si Abah. "Lah, Bah, kok cepet banget turun dan balik lagi ke sini?" tanya si Volki. Si Abah hanya tersenyum. "Ayo kita masuk rumah," ajak si Abah. Kami pun ke rumah si Abah. Dan setelah dipersilahkan masuk, kami baru berani masuk ke dalam. Di sini, saya pun membuka pembicaraan. "Bah, perkenalkan, nama saya Doni. Ini Asep, itu Volki, dan itu Mulyati. Kami berempat datang dari Sukabumi dengan niat ingin bersilaturahmi. Memanjangkan umur dan mempermudah rezeki adalah keutamaan dari silaturahmi," ucapku padanya. "Benar sekali, Jang. Panjang umur dan dimudahkan rezeki adalah dengan bersilaturahmi," jawab si Abah. "Ayahmu belum pernah ke sini, tapi batinnya sudah sampai sini. Kalian akan bertafakur, dan Abah akan mengantarkan kalian ke tempat kalian bertafakur. Siap?" "Siap, Bah," jawab kami serentak. "Bertemu tidaknya kalian dengan orang yang sudah menunggu, Abah tidak bisa memastikan. Yakinkan hati dan perasaan. Mudah-mudahan kalian bisa bertemu," jelas si Abah. "Bah, Kasepuhan Jampang Panggung datang ya?" Beliau tersenyum dan memakai pakaian bak jawara silat, ucapku pada Abah. Aku mengucapkan itu karena samar terlihat
ada sesosok yang datang dan duduk di samping si Abah. Abah tersenyum mendengar ucapanku. Sudah, sekarang kalian sholat maghrib dulu. Sebelah sana ada musola. Selesai sholat, baru Abah antar kalian ke atas untuk bertafakur. Ini, bawa tikar ini juga sebagai alas. Jelas si Abah. Suasana menjadi gelap gulita karena tidak ada lampu di rumahnya Abah. Kami berdua pun bergegas untuk sholat maghrib berjamaah. Saat kita sampai di depan musola, pintu musola itu terbuka sendiri. Angin, ucapku, memecah keheningan. Hawa mistisnya udah kerasa, Don, sahut Simul. Udah, ayo sholat dulu, ucap si Asep. Setelah mengambil air wudhu di dekat masjid, kami berempat segera menunaikan sholat. Fulki pun komat, menandakan sholat berjamaah akan segera dimulai. Imam, Don, pinta Simul. Suaraku lagi serak. Fulki aja yang jadi imam, jawabku. Yang komat gak baik jadi imam, ucap si Fulki. Kebiasaan, jawab si Asep, sembari langsung berjalan ke tempat imam. Dan itu juga salah satu hal lucu yang dilakukan oleh kami berempat kalau mau sholat, selalu saling tunjuk. Dan di sholat jamaah ini, tiba-tiba rasa sesak dirasakan olehku. Dan mungkin ketiga sahabatku juga merasakannya. Seakan ruangan 5x6 di masjid itu terisi penuh oleh banyak orang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Otomatis makmum akan menjawab amin. Tapi yang membuat kami heran adalah jawaban amin itu sangat riuh, seakan yang menjadi makmum bukan hanya kami bertiga. Dan benar saja, di saat sujud dan ruku terlihat samar di ujung mata jika di samping kami ada juga yang ikut berjamaah. Di rakaat kedua pun sama, jawaban amin menggema di ujung surat Al-Fatihah oleh imam. Kemudian betapa herannya kami berempat ketika sholat selesai. Ternyata yang sholat berjamaah memang hanya kami berempat, tidak ada orang lain lagi. Perasaan banyak yang ikut sholat jamaah, tanya si Asep sebagai imam sholat. Saya juga ngelihat ada yang sholat di samping saya, jawab Simul. Aneh ya, ucap si Fulki. Itu tandanya makhluk lain pun juga ikut melaksanakan perintah Tuhan, jawabku, membuat ketiga sahabatku mengerti. Hantu, jin, apa malaikat? Tanya Simul. Bisa jadi semuanya, jawabku padanya. Pintu masjid pun terbuka dan ternyata itu adalah Bah Aep sambil menggunakan senter. Baru kali ini ada yang berkunjung ke sini dan penghuni di sini juga ikut sholat bersama, ucap Bah Aep membuka pembicaraan. Kalian melihatnya, menyadarinya, ataupun merasakannya saat sholat kan? Ucap Bah Aep lagi. Iya Bah, jawab kami berempat. Ayo lanjutkan perjalanan. Cukup jauh juga jaraknya, bisa 40 menitan kalau malam, pinta Bah Aep. Segera kami keluar masjid untuk melanjutkan perjalanan ke tempat bertafakur di atas puncak gunung Nagara Padang. Dan baru beberapa langkah dari masjid, tiba-tiba hujan mulai turun, membasahi bumi. Kilatan petir dan riuhnya daun oleh angin seakan menandakan akan turun hujan deras. Bah Aep pun segera menghentikan langkahnya, lalu berucap, di atas ketinggian, doa kita akan lebih tinggi dari orang yang berdoa di daratan rendah. Maka doa kita juga tidak mustahil akan lebih cepat sampai dan dikabulkan Tuhan. Ucapan Bah Aep membuat kami berempat termenung mendengarnya. Ya Allah, ridhoilah perjalanan kami untuk bertafakur di atas puncak sana. Jangan sampai hujan menghalangi perjalanan ini, doaku. Dan seketika hujan berhenti turun. Riuh angin dan kilatan petir juga menghilang. Alhamdulillah, hujannya berhenti. Ayo kita lanjut, ucap Bah Aep. Akhirnya tibalah kami di tempat petilasan papanggungan. Di sini adalah panggung pertunjukan untuk yang suka nyanyi, dalang, ceramah, ngaji, ataupun aktor suka main ke sini.
dan mereka pentas di atas batu ini. Jelas Bah Eep. Terus jadi terkenal setelah pentas di atas batu ini? Tanya si Fulke. Yang nonton siapa Bah? Pentas kok di atas batu di tengah gunung? Mul ikut menjawab. Yang nonton ya mungkin penghuni sini, seperti kita tadi pas lagi sholat jamaah. Terus banyak yang jadi makmum, jawab si Asep. Dan juga makhluk gaibnya ikut mendoakan kepada Allah agar pentas di atas batu itu tercapai tujuannya. Dan yang paling penting, jangan salah niatnya saja datang ke gunung untuk mempermudah tujuannya, bukan minta kepada Allah. Salah besar itu. Jelas Bah Eep. Kita pun melanjutkan perjalanan, dan setelah 10 menit berjalan meninggalkan petilasan panggungan, Bah Eep pun menghentikan langkahnya tepat di sebuah mulut gerbang yang terbuat dari batu. Beliau pun mengucap salam. Assalamualaikum. Saya membawa tamu yang ingin bertafakur di atas gunung. Tiba-tiba angin berhembus sambil membawa harum bunga yang sangat semerbak. Bunga mawar, melati, dan berbagai macam harum bunga lainnya. Saat mau masuk ke dalam gerbang batu, juga terlihat samar di pinggir jalan naiknya seekor monyet putih yang sangat besar dan juga tinggi. Disoroti pula oleh Bah Eep. Ternyata ada mahkota di monyet itu. Ini adalah petilasan Eyang Raja Hanuman. Ayo kita lanjutkan perjalanan, ucap Bah Eep. Saya yang berada di posisi paling depan pun berhenti dan tidak melangkahkan kaki. Otomatis membuat Bah Eep menengok ke belakang sambil menyenter tubuh kami berempat. Kenapa? Itu di samping Abah, jawabku. Karena tepat di samping Bah Eep ada sesosok monyet yang sangat besar. Kamu lihat apa? Tanya Bah Eep. Raja Hanuman, jawabku. Bah Eep pun seakan berdoa, tapi entah doa apa yang dia bacakan. Karena setelah berdoa, kepalanya ditundukkan di hadapan Raja Hanuman itu. Amit Gusti, saya bawa 4 orang untuk bertafakur di atas, ucap Bah Eep. Saya sudah menunggu kedatangannya sejak lama, jawab makhluk itu. Saya bantu doakan agar Allah mengabulkan keinginanmu untuk bertemu dengan beliau, ucapnya padaku. Amin, terima kasih, jawabku. Kamu sama Abah ngomong sama siapa, Don? Tanya si Asep yang tidak melihat apapun. Sudah, ayo lanjutkan perjalanan, pinta Bah Eep. Kita masih di gunung, ucap si Mul sambil berjalan naik. Jarak 10 menit menanjak di petilasan Eyang Prabu Hanuman. Ada sebuah pertigaan, yang satu jalan ke bawah dan yang satu jalan ke puncak gunung. Dan ketika senter disorotkan ke bawah oleh Bah Eep, ternyata di bawah itu ada petilasan juga. Sebuah batu yang sangat besar dan ada gua masuknya. Don, itu, ucap hampir serentak ketiga temanku. Jangan takut, jawabku pada mereka. Kalian semua melihatnya, ucap Bah Eep. Itu ada gajah sangat besar, Mbah. Ada mahkota di kepalanya, bisik si Fulki. Itu kasepuhan Eyang Gading Gajah. Baru kali ini saya mengantar yang mau bertafakur. Para kasepuhan menampakkan wujud mereka, ucap Bah Eep. Tempatnya bertafakur di atas. Semoga beliau juga datang, ucap kasepuhan gajah dengan nada yang bergema. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Bah Eep menghentikan langkahnya di depan mulut gua itu. Di sini kalian akan bertafakur dan bertawasul. Jika besok pagi mau ke atas puncak, silahkan ikuti jalan setapak itu saja, jelas Bah Eep. Iya Bah, terima kasih telah mau mengantarkan kami, ucapku padanya. Sama-sama. Abah pulang dulu ya. Bah Eep pun pulang kembali ke rumahnya dengan meninggalkan kami berempat di dalam mulut gua. Gua ini tidak begitu besar, hanya berukuran 2 x 3, cukup untuk kita berempat. Sebelum bertawasul dan bersolawat,
kami berempat pun membuka bekal nasi dari rumah karena takut keburu basi. Jam menunjukkan pukul 9 malam dan acara bertawasul pun dimulai. Cahaya senter HP kami matikan. Gelapnya suasana gunung langsung terlihat. Kurang lebih 1 jam kami bertawasul. Setelah tawasul dilanjutkan dengan membaca sholawat. Baru mulai bersolawat, suasana malam berubah menjadi terang. Kami berempat yang tadinya berada di dalam mulut gua seketika berubah. Jadi, seperti sedang berada di atas panggung yang sangat megah. Posisi kami masih sama, duduk dengan bersila, namun berada di atas panggung. Dan di depan kami berempat, banyak sekali orang yang juga duduk bersila, seakan ingin ikut bersolawat. Dan kemudian, yang paling mengagetkan saya adalah urutan paling depannya. Ada sebuah kursi yang berjajar rapi, dan ada yang mendudukinya, seakan itu adalah kursi kehormatan. Kursi di urutan paling ujung. Saya ingat betul siapa yang mendudukinya. Dia adalah Presiden Soekarno. Dan di samping Presiden Soekarno, ada seorang perempuan yang sangat cantik, memakai kebaya warna hijau. Dia adalah sosok yang sering disebut Nyi Roro Kidul. Di sampingnya, ada seorang pria paruh baya, namun saya tidak mengenalnya. Yang jelas, ada sesosok harimau hitam yang duduk di depannya. Saya Raden Surya Kencana, Kasepuhan Gunung Gede dan warga Cianjur. Sosok itu memperkenalkan diri seakan tahu isi hatiku. Kemudian di sampingnya ada seorang yang pernah saya jumpai karena ada harimau putih dan kuning yang menjaga sosok ini. Kemudian di sampingnya lagi ada seorang pria paruh baya dengan menggunakan udeng sorban. Saya juga kenal beliau dari ciri-cirinya. Ya Allah, mungkinkah beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ucapku dalam hati. Beliau menatap tajam kepadaku sambil tersenyum. Dan percaya atau tidak, di samping beliau adalah wali-wali Allah yang ada di Indonesia. Dan di kursi paling ujung adalah sosok berwajah putih dengan bagian tubuh bawahnya berwarna hitam. Atau yang kalian kenal dengan sosok Semar. Lanjutkan sholawat kalian, ucap sosok kiai yang ada di tengah. Dan kami pun lanjut bersolawat. Di saat kami bersolawat, ada sesosok pria paruh baya yang naik ke atas panggung dan ikut duduk di samping kami. Karena masih ada satu kursi kosong di samping kami bersolawat. Sosok itu memakai pakaian serba putih dan dari wajahnya seperti orang Arab. Ya Allah, mungkinkah beliau ini adalah orang yang kami cari? Ucapku dalam hati. Ya, saya orang yang ingin kalian temui, ucap beliau sendiri. Langsung kupeluk erat beliau, kuciumi tangannya dan duduk sambil memeluk kakinya. Sembari aku mulai menangis. Sudah, duduk kembali, ucapnya sambil membelai rambutku. Dan beliau pun berdiri sambil berucap kepada semua orang yang datang, seakan seperti mau menyaksikan kami bersolawat. Mari kita semua berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan diampuni segala kesalahan yang telah diperbuat. Dan kita juga bantukan doa kepada 4 orang tamu undangan yang telah datang agar semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Itu adalah kalimat yang tak akan pernah dilupakan seumur hidupku. Dan setelah berucap pembuka, beliau berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Singkatnya, setelah berdoa, beliau berucap, Saya pamit. Assalamualaikum. Lalu menghilang. Waalaikumsalam, jawaban dari semua yang hadir. Dan juga setelah menjawab, mereka semua menghilang satu persatu. Kini suasana kembali gelap gulita dan kami berada kembali di mulut gua. Kuraba saku celanaku dan lalu menyalakan senter HP. Langsung kuarahkan ketiga temanku. Mereka menatapku seakan tak percaya akan kejadian barusan. Aku nggak ngimpi kan? Tanya Simu. Asep dan Fulki menangis dan aku pun juga ikut meneteskan air mata. Mul mau menceritakan kembali kejadian barusan, tapi ditahan oleh Asep. Mul, besok aja pas sudah di bawah kita ceritanya ya. Hal itu membuat Mul tak jadi melanjutkan cerita
Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hawa dingin sangat menusuk tulang. "Bikin api yuk," ajak si Fulky. "Iya nih, dingin." Dan keluarlah kami berempat dari dalam mulut gua untuk mencari kayu bakar. "Jangan takut akan apa yang akan terjadi." Tiba-tiba, seseorang berucap dari bawah pohon besar, tepat di depan gua. Ternyata, itu adalah kesepuhan Eyang Prabu Hanoman. Dan benar saja, setelah api unggun dinyalakan, terlihat banyak sekali sosok pocong, kuntilanak, dan juga makhluk-makhluk yang menampakkan diri. "Jangan lari," ucapku, karena ketiga temanku mau lari. Tak lama setelah itu, terdengar suara gesekan ranting. Dan di saat mendekati api unggun, ternyata itu adalah ular hitam yang sangat besar. Kemudian, bagian ular kepala sampai pinggang berubah menjadi manusia. Menjadi sosok perempuan yang cantik. "Manusia, sebenarnya siapa kalian? Dan apa tujuan kalian? Mengapa para raja datang ke sini? Dan itu membuatku juga ingin menemui kalian," ucap si perempuan berbadan ular. Tak satu pun dari kami menjawab. "Kalian semua pengen banyak uang bukan? Saya akan memberikan," ucapnya sambil melemparkan sesuatu ke atas langit. Tiba-tiba hujan turun dengan deras, namun bukan air, melainkan uang. Hujan uang dolar, seakan makhluk tersebut sedang menunjukkan kesaktiannya. "Ambillah jika kalian mau, tidak akan ada perjanjian apapun." Kami berempat masih terdiam. Kemudian datanglah beberapa makhluk lainnya. Ada babi yang datang lalu berubah menjadi setengah manusia. Pocong yang terlepas tali yang mengikat kepala dan pinggangnya. Kemudian buto ijo, gendruwo, dan bocah berkepala pelontos juga. Wewe gombel, dan masih banyak lagi. Mereka semua sama, seakan saling menunjukkan kesaktiannya. Mereka bisa membuat hujan uang. Dan yang terakhir, ada sosok buaya yang mendekati api unggun, lalu berubah menjadi setengah manusia juga. "Kalian semua hanya bisa membuat uang. Lihat saya," ucap si perempuan buaya sambil mengambil sisiknya lalu melemparnya ke langit. Kini bukan hujan uang lagi, melainkan permata dan berlian. "Ambillah jika kalian mau. Tidak akan ada perjanjian apapun yang dibuat. Saya juga ikut datang ke sini untuk melihat siapa yang membuat para raja datang dan berkumpul di sini," ucap makhluk itu. "Matiin apinya. Lebih baik kita masuk ke dalam gua lagi," pinta si Asep. Api unggun pun kami matikan tanpa menjawab ataupun mengambil uang, permata, dan emas yang mereka berikan. Kami pun melanjutkan sholawat sampai subuh. Kemudian sholat bergantian di dalam mulut gua. Dan fajar pun akhirnya datang. Hujan uang, emas, dan permata yang berserakan di depan gua telah menghilang. Dan kami pun naik ke puncak gunung sambil menikmati pemandangan lautan awan. Setelah puas, kami berempat pun turun lagi, kembali ke rumah Kuncen tanpa ada hal mistis apapun. Bah Eep terus bertanya akan maksud kedatangan kami, dan dia pun juga tahu kalau para raja datang, bahkan bangsa siluman, tempat manusia biasa bersekutu pun ikut datang. "Hanya silaturahmi mbah, nggak lebih," jawabku. Lalu kami berempat kembali pulang, dan cerita pun selesai. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Semua cerita yang ada di atas memang dialami sendiri oleh Bang Doni Permana. Untuk teman-teman yang percaya atau tidak percaya, semua itu tergantung kepada keyakinan teman-teman masing-masing. Yang jelas, hal gaib itu nyata, dunia gaib itu nyata, dan kita memang wajib untuk mempercayainya. Saksikan juga cerita-cerita dari Bang Bet selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.